Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama PGD Vlogs di sini. Oke, ini di siang hari jam 1.12 siang. Tepat di 17 Maret 2020. Ya, kenapa ya kok gue keluar ya? Gue bandel sih memang. Jadi demi konten gue mumpung jalanan sepi gitu ya, jalan-jalan pakai si Sana buat bikin sebuah konten yang ya sebenarnya ini konten cerita-cerita aja sih. Jadi ada yang komen, "Bang, kok baru berapa bulan R25 nya udah dijual lagi bang," gitu kan. Kenapa? Nah, nanti takutnya nih gue mikirnya apa R25 gue itu bekas jatuh atau apa gitu ya, bawa bermasalah apa gimana gitu ya. Ini kenapa numpuk ya? Kenapa kok R25 nya dijual terus ganti CBR 250cc? Sebenarnya ya pada intinya itu gue nggak niat untuk ngejual R25 tuh awalnya. Itu jadi berawal dari keisengan gue adalah di sini tuh gue ngelihat iklan. Emang sih iklan di sosial media itu jahat ya memang ya. Itu bener-bener kayak racun banget gitu ya, toksik banget lah itu memang. Jadi gue ngelihat iklan motor ini ya tentunya. Nah, di situ dengan harga yang tertulis adalah 52 juta sekian lah. Oke. Awalnya gue pikir 52 juta sekian kalau tahunnya dia pasangnya di 2017 dengan harga 52 juta ya menurut gue masih ya kemahalan lah ya gitu, masih jangan deh gitu loh. Dan akhirnya setelah gue lihat tuh captionnya, gue baca baik-baik, ini adalah NIK 2019 dan ini juga apa namanya motor bulannya itu sama R25 gua, yaitu bulan Juni gitu. Kilometernya pun juga rendah sama kayak motor R25 gua, jadi sama persis, ibaratnya cuma ini ganti brand doang nih motor. Dari situlah gue iseng, R25 gue ini kalau misalkan gue tukar tambah ke CBR 250 RR kira-kira bakal nambah berapa ya gitu kan. Ya dari awal itu, dari keisengan itu sebenarnya, tanya, nego, dapet lah. Gue cuma nambah ya sekitar 7 juta. Jadi ini motor R25 gue dihargain 45 juta, si CBR ini 52 juta. Jadi menurut gue nambahnya nggak begitu banyak menurut gue ya, tapi dengan harga segitu maksudnya gue bisa mendapatkan motor yang terbaik di 250cc saat ini. Loh bang, kenapa kok nggak beli CBR 250cc aja waktu itu, kok ngambilnya R25? Oke, jadi ini agak berantai ya ceritanya. Itu gini, R25 itu gue beli karena gue bisa jual NMAX gue. Jadi awalnya itu gue pengen beli Yamaha NMAX yang baru, terus yang NMAX yang lama itu gue jual dulu, mau gue begitu. Nah, sampai suatu ketika tuh gue kesambet apa nggak tahu juga, cuy, daripada lu upgrade motor yang matic lagi dan cc nya sama agak mahal gitu ya, kenapa lu nggak sekalian upgrade motor aja ke yang 250cc gitu. Ada di benak gue ngomong kayak gitu. Nah habis itu gue kepikiran nih, kenapa kok nggak beli Yamaha R25 aja gitu, yang gue impi-impikan selama ini gitu. R25 yang lama ya, yang mau gue beli tuh. Jadi yang waktu itu gue incer tuh tahun 2016an atau 2017, 2018 lah kalau ada, tapi yang 2018 mungkin udah jarang. Sampai akhirnya suatu ketika tuh ketemu di iklan di sebuah situs, ada motor Yamaha R25 baru, yang facelift. Akhirnya gue lihat tuh Yamaha R25 yang facelift. Sampai akhirnya gue nego tuh, nanya harganya tuh waktu itu dipasang 49, gue nego 48, tadi mau 47 tapi ya nggak bisa lah ya 47. Akhirnya nego dapet tuh NIK 2019 kan, sama tuh, belilah R25 yang baru tuh, bukan R25 yang lama. Jadi sebenarnya gue suka R25, cuman untuk R25 yang baru ini sebenarnya untuk dari desain ya jujur aja pribadi gue kurang begitu serak ya. Cuman namanya barang ya second, kalau cari yang second tuh carilah yang tahunnya lebih muda kan, diusahain nih seperti itu gitu.
Nah sampai akhirnya ya udah tuh dapet R25 yang baru itu dengan kondisi bekas. Ya belum ada sebulan, ya itu tadi gue ngeliat-liat di iklan itu, sebenarnya iklan tuh toxic banget sih. Jadi hati-hati guys kalau iklan di sosial media itu emang rata-rata jahat sih emang. Sebenarnya R25 itu adalah motor yang nyaman, motor yang enak, motor yang apa ya, cocok lah buat harian ya. Nah tapi ini ada tapinya. Motor ini tuh untuk di aspek mesin mungkin ya, mesinnya ini memang tidak sesuperior yang ini Honda CBR ini memang. Terus dia lebih mengutamakan untuk kenyamanan, jadi comfort oriented lah. Jadi gue merekomendasikan motor ini, si R25 ini ya, itu ya cocok lah buat kalian mau pakai harian juga masih reasonable gitu. Nah kok tiba-tiba bang, motor impian lu kan R25 nih, kok tiba-tiba kepikiran sih kok buat ganti CBR 250cc yang 2 silinder ini? Nah sebenarnya gini, saat pertama kali gue test ride motor 250cc fairing itu gue dikasih kesempatan make itu sama si temen gue, namanya Pasya. Thank you ya buat Sultan Pasya nih. Panggilnya Sultan, thank you. Nah dikasih pinjam lah tuh. Sebenarnya gue juga ragu-ragu tuh mau nyobain motor 250cc fairing, karena dilihat tuh kayaknya motor yang dia punya ya CBR itu kayaknya gede banget ya kan bentukannya. Dan akhirnya gue bisa nggak ya bawa motor ini gitu loh. Akhirnya dengan keberanian gue ya gue coba tuh motor. Ternyata nggak seberat yang gue kira nih. Gue masih bisa ngehandle motor ini ternyata. Ya udah tuh sampai suatu ketika gue semakin pede untuk bawa motor itu. Dan gue memang kalau pakai motor kopling udah lumayan bisa lah ya, karena sehari-hari gue tuh waktu itu pakai CB150R kan. Ya, gue pakai lah tuh motor. Saat mau San Mori itu dikasih pinjam sama dia gitu, dikasih pinjam. Terus kalau mau kemana gitu selalu dikasih deh, pokoknya dikasih pinjam lah. Nah gue kayak apa ya, mungkin sudah ada feel dengan motor tersebut gitu ya. Motor ini gue udah ada feel, oh gue bisa nih, kayak udah biasa nih, udah mulai biasa nih pakai motor CBR 250 nih. Akhirnya ya udah tuh gue pakai bener aja. Gue tuh emang kayak sudah klop sama Honda ya kayaknya ya, udah klop sama produk Honda atau gimana ya. Gue bukan fanboy Honda loh ya, maksudnya gue nggak dukung mana-mana nih. Gue termasuk orang yang netral gitu ya. Nah mungkin ya karena udah dari dulu Honda ya gitulah. Akhirnya gue sebenarnya pengen punya motor yang CBR 250cc itu, cuman saat itu tuh nggak nemu yang dijual dengan tahun yang muda, yang speknya masih ya pokoknya kilometer masih rendah. Itu kayak jarang banget saat itu. Wih CBR cuy, keren. Putar balik lagi, sebenarnya gue cuma muter-muter aja sih. Nah, gabut juga gue mau ngapain, mau kemana gitu ya, putar-putar aja lah. Jadi singkat cerita pokoknya ya udah tuh R25 gue coba iseng aja. Sebenarnya tuh berawal dari keisengan, dan karena harganya menurut gue cocok ya oke lah, ambil bungkus. Nah mungkin juga kalian nanya, bang R25 lu berarti pernah jatuh atau enggak nih gitu, kalau lu jual cepet-cepet gitu. Oh gue nggak jual cepet-cepet cuy, gue cuman iseng aja tuh. Kalau misalkan awalnya tuh emang nggak ada niat ngejual lah pokoknya intinya. Jadi itu motor sebenarnya sehat banget, nggak ada masalah. Ya udah akhirnya R25. Nah itu yang R25 yang gue impi-impikan tuh, kayak gitu. Nah wih, Batik Airbus kah? Nah terus akhirnya ya udah tuh gue ke showroomnya, gue tawarin. Dan ya memang kondisinya tuh bagus sih ya R25 gue tuh ya, habis di coating juga sih. Kalau misalnya gue niat mau ngejual lagi kan ngapain gue coating ya. Gitu loh. Ya udah akhirnya bisa deh dapat motor ini. Komparasi singkat aja ya, R25 yang baru sama CBR ini feelnya itu karakternya beda deh pokoknya. Karakternya itu adalah motor yang beda gitu. R25 lebih smooth, lebih enak, lebih nyaman buat harian di perkotaan gitu ya. Itu masih enak. CBR
ini lebih ke cenderung agresif motor ini. Nyaman, dibilang nyaman nggak nyaman, dibilang nggak enak juga nggak bisa dibilang nggak enak juga gitu, karena motor ini tuh 50-50 lah. Kadang memang kalau lagi jalanan gini enak-enak aja motornya, cuman mungkin kalau macet ya seperti yang di video review sebelumnya, motor ini memang rada nggak enak gitu loh, bakal pegel nih di tangan. Jadi kedua motor itu adalah motor yang karakternya beda. Jadi sesuaikan keinginan kalian tuh kondisinya mau yang motor yang kayak apa sih gitu. Mau yang enak lah, terus yang nggak terlalu galak tenaganya, silahkan pilih A25. Soalnya A25 itu halus banget tenaga bawahnya. Torsinya gede tapi halus. Kalau ini torsinya sebenarnya rada kurang. CBR ini tarikan bawah tuh menurut gue rada kurang dikit gitu. Ketimbang A25 masih jauh A25 nih buat torsi bawah. Tapi kalau udah di atas CBR unggul banget. Itu sih yang gue rasain ya, yang gue rasakan seperti itu. Ya mungkin ada yang berbeda pendapat, ya it's okay. Karena ini berdasarkan yang gue coba sih kayak gitu, gue nggak ngada-ngada. Ya jadi alasannya gue tukar A25 ke CBR ini bukan karena suatu hal yang serius ya, karena memang gue tuh awal mulanya adalah iseng nawar-nawarin aja. Aduh, ayo nggak mendadak dong. Iseng nawar-nawarin aja kalau ini ditukar CBR bisa nggak gitu, terus nambahnya banyak nggak, ternyata nggak nambah banyak. Oke lah, bagus. Untuk harga mungkin bakal beda-beda ya setiap motor ya, tergantung kondisi dan ya tergantung kalian pintar nego-negonya. Dan gua bisa tukar tambah sama motor ini ya karena waktu itu juga lagi gajian sih. Februari itu gua habis gajian dan ya udah, langsung aja tuh tanpa pikir panjang langsung gua order lah waktu itu, saat itu juga. Ya gitu aja sih, gue pengen berbagi cerita ke kalian aja gitu loh, bahwa gua jual motor R25 itu bukan karena gua crash atau apa ya, bukan, bener-bener pure iseng, terus ternyata harga ada yang cocok gitu ya. Nah itulah. Oh iya, terus juga mungkin kenapa bang kok nggak upgrade ke yang Moge aja 600 cc gitu, misal ya cuy. Gue kalau pakai motor Moge gue nggak kuat pajaknya juga. Pajak mobil gue udah 5 jutaan, dan buat harian mungkin motor itu yang gede-gede rada sulit menurut gue. Itu menurut gue pribadi ya, tapi ya buat kalian yang sultan ya ya monggo lah, silakan. Terus kenapa kok nggak milih ZX25R? Gua langsung berpikir gini, ya oke lah kalau yang mau buat ngejar suara ya silahkan lah gitu loh. Cuman menurut gua sih nggak peduliin yang kayak gitu. Maksudnya kalau 250 cc tuh 4 silinder menurut gua pribadi tuh mendingan kayak langsung ke yang cc-nya gede lah sekalian gitu sih, karena ya lebih enak aja, lebih cocok gitu loh. Itu menurut gua pribadi gitu. Tapi pasti pun kalau misalkan dijual itu kayaknya rada mahal ya. Dan gua nggak punya duit sebanyak itu cuy. Jadi itu aja ya, karena harus ngejual motor juga gua tuh, ngejual NMAX, ngejual R25. Nah ya udah, sampai akhirnya berhenti di satu titik, yaitu Honda CBR 250 RR. Oke, mungkin segitu aja vlog kali ini. Semoga bisa menghibur kalian lah gitu ya. Karena ini sebenarnya vlog iseng-iseng aja gitu, iseng-iseng cerita. Dan kenapa kok gua ngejual R25 terus gantinya CBR 250 RR. Oke, segitu aja vlog gua kali ini. Thank you for watching. See you on next video in PGD Vlogs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.